92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, Kanal Inspirasi. Pendengar, kami akan ajak Anda untuk berbincang-bincang ya pada pukul 8 ini di Dialog Lintas Palembang Pagi. Nanti akan ada narasumber kita yang spesial ya. Ini berkaitan dengan peringatan Hari Anak Nasional di tahun 2022. Memang jatuhnya pada tanggal 23 Juli ya, tapi hari ini sengaja didatakan nih untuk mengajak Anda semua untuk berinteraksi ya dan lebih kenal dekat ya kepada narasumber saya. Kebetulan ini narasumber pagi ini cewek-cewek cantik semua ya dan hebat-hebat, luar biasa. Saya nih kalau tidak ngobrol-ngobrol dulu tadi di balik mikrofon ini bisa minderan juga ya sama ketiga narasumber ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk berbincang-bincang lewat dialog interaktif Lintas Palembang Pagi edisi Senin 25 Juli 2022. Segera Anda dengarkan Dialog Lintas Palembang Pagi, Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Bersama narasumber Haja Febrita Lustia Hermanderu, Heni Yulianti SIP MM, dan Molzania. Dialog Lintas Palembang Pagi. Waktunya Dialog Lintas Palembang Pagi kami hadirkan untuk Anda. Langsung saja saya perkenalkan ketiga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang di pagi hari ini berbincang-bincang mengenai peringatan Hari Anak Nasional 2022 dan tema untuk di tahun ini adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, yang pertama adalah Ketua TP PKK Sumatera Selatan, Ibu Haja Febrita Lustia Hermanderu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kalau di Bandung kan ada Mamah Jabar ya. Kita di Palembang apa nih, Bu? Kalau kita Bunda. Oh, Bunda. Oke. Berarti mulai saat ini kita manggil Bunda ya. Iya, Bunda, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang ya. Baik, selanjutnya adalah Ibu Heni Yulianti SIP MM, PLT Kepala Dinas P3A Sumatera Selatan. Bu Heni, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Iya, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Sama-sama. Nah, mewakili anak-anak yang berprestasi juga, yang bisa memotivasi kita semua, yang sudah senyum sumringah dari sejak pagi tadi ya, sampai salah-salah sebut ya, sampai ibu yang yang duduk di sebelahnya itu tadi dibilang Ibu Ketua DPR ya. Tapi sebelum ke narasumber yang satu ini, di sini juga sudah hadir Ibu Fau Mawardiaya. Selamat pagi ya Ibu ya, sudah bergabung bersama kami. Oke, next ada Molza. Molza, selamat pagi, disable blogger. Halo semuanya, selamat pagi. Baik. Terima kasih Molza waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Ya, sama-sama juga atas undangannya ke sini. Oke. Molza deg-degannya nyampe sini loh. Iya, ini soalnya baru pertama kali kan ngobrol-ngobrol di radio juga. Oh gitu. Oke. Kita juga senang ya Molza udah datang ke sini ya, yang nanti akan bercerita kepada teman-teman semua ya, bagaimana kok Molza bisa sampai di sekarang ini, begitu banyak prestasi yang sudah diraih ya. Baik, Bunda, Bu Heni, Molza, kita mau nanya soal Hari Anak Nasional 2022 ini. Kalau kita misalnya melihat ke belakang kan itu banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak kita inginkan ya Bu ya. Itu ada kasus bullying, terus belum lagi kekerasan seksual, bahkan juga ada lagi kasus-kasus yang lainnya yang sangat marak saat ini. Tapi sebelum kita ngobrolin bagaimana nantinya supaya nanti anak-anak generasi ke depan khususnya di Sumatera Selatan ini tidak menjadi pelaku seperti itu, yang pertama mau tanyakan dulu nih Bu, Hari Anak Nasional 2022 ini kegiatan dari TPPKK Sumatera Selatan sendiri itu apa Bu? Jadi kegiatan kita dari sebelum Hari Anak. Iya. Kita sudah mengajak anak-anak panti untuk sama-sama naik LRT karena kita kan punya LRT di sini. Iya. Kemudian mengajak mereka juga melihat kebun binatang. Iya. Kita ada berpak di Opin Mall Jakabaring, jadi kita ajak ke sana, mereka senang. Jadi kalau enggak kita yang ngajak, siapa lagi gitu. Iya. Kemudian kami juga melakukan kegiatan pengajian untuk anak-anak remaja SMA. Itu kami ajak penceramah
untuk tanya jawab. Jadi biar mereka yang bertanya gitu. Si ustazahnya menjawab gitu. Karena kan anak-anak ini kan nggak bisa kita tekan. Iya. Kayak gitu. Nah, kemudian kami juga ada rencana untuk mengunjungi lapas anak-anak di Kota Palembang, karena di sini kan banyak juga anak-anak, dan mengundang penceramah untuk pada saatnya nanti begitu mereka keluar, mereka sudah bisa mandiri, tidak melakukan hal-hal kejahatan seperti yang mereka lakukan sebelumnya, kayak gitu. Oke, berarti itu nanti akan diagendakan dalam waktu dekat ya Bu ya? Iya, kemudian kami juga akan mengadakan Hari Anak juga, karena tadi pagi kan saya cerita sama Bapak bahwa saya ingin membuat sesuatu yang untuk anak-anak itu suka gitu, yang senang. Terus Bapak bilang bahwa ajak anak-anak dari kabupaten kota juga, terus ngajak anak-anak kayak Moza gitu, karena mereka ini fisiknya memang tidak sempurna tapi keahliannya luar biasa, kayak gitu. Tinggal kita mengarahkan aja, kayak gitu. Nah kemudian Hari Anak dan ke lapas anak-anak untuk sementara ini. Untuk sementara ini akan mengunjungi lapas anak-anak ya Bu ya. Oke. Berarti memang nanti akan ada kegiatan dalam waktu dekat dari TPPKK Sumsel ya untuk merayakan Hari Anak Nasional 2022 ini ya. Oke. Kita ke Bu Heni nih. Bu Heni, kalau misalnya dari departemen sendiri ya, kemarin saya sempat intip sosial media Bu Heni ya beserta teman-teman dari Forum Anak Nasional itu lagi pada ngapain Bu? Yang waktu kapan? Peringatan Hari Anak Nasional. Jadi peringatan Hari Anak Nasional tahun ini itu dilaksanakan secara luring dan daring karena memang sekarang masih pandemi ya, dan informasi terakhir mulai sedikit naik lagi Ibu. Kemarin Hari Anak Nasional itu diperingati di Kota Bogor, memang dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, tetapi konsepnya memang membiarkan anak-anak untuk bermain konsepnya. Jadi acaranya memang tidak secara resmi. Untuk Forum Anak sendiri itu dari setiap daerah itu diundang hanya 2 orang saja, dan yang bisa masuk hanya 1 orang beserta pendamping. Kalau kita menyaksikan secara daring di Comment Center kantor gubernur itu bersama kemarin Bapak Asisten 1, kemudian OPD yang terkait dan Forum Anak. Kita menyaksikan secara daring aja. Oh, jadi memang perayaannya itu disaksikan secara daring ya, walaupun memang ada perwakilan anak-anak yang sana ya Bu ya. Tapi 2 hari sebelum puncak acara itu ada pelatihan-pelatihan untuk anak-anak dari Forum Anak itu sendiri. Oh, ada pelatihan ya Bu ya. Ya. Oke. Tapi kalau pelatihan dari Forum Anak di Sumatera Selatan sendiri, kita ada kegiatan nggak? Untuk Forum Anak, itu tahun ini kebetulan memang anak-anak ini belum dikukuhkan. Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan nanti akan kita kukuhkan sekali dengan peringatan Hari Anak. Oh, sekalian nanti peringatan Hari Anak kita dikukuhkan ya. Oke, kita ke Moza nih. Moza yang mewakili anak-anak nasional ya. Bingung nih mau ngobrol sama Moza, udah ditodong senyum dulu ya Bunda ya. Tapi nggak apa-apa, aura positifnya tuh nyebar ke kita semua di sini ya Bunda ya. Oke. Moza, kalau Moza sendiri memaknai Hari Anak Nasional itu seperti apa? Kalau bagi Mauzania sih, memaknai Hari Anak Nasional itu sebagai suatu peringatan untuk anak-anak supaya bisa lebih bersemangat dan terus mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Terutama untuk anak-anak yang disabilitas. Iya. Jadi itu saja. Dan juga supaya anak-anak itu tuh bisa berprestasi dan berkarya sesuai dengan passion mereka. Oke, jadi sesuai dengan passion diarahkan. Jadi kalau misalnya Moza sendiri kita tahu ini passionnya nulis, jadi bisa menjadi seorang blogger gitu kan ya. Jadi bisa berprestasi dan juga bisa memotivasi teman-temannya ya. Nanti kita juga akan tanyakan gimana sih kok Moza bisa menjadi seorang penulis gitu kan ya. Terus juga bisa kesana kesini ya. Oke, nanti dikasih tahu juga teman-teman tipsnya ya Dek ya.
Oke, siap. Oke, siap. Oke, Bunda, kita balik lagi. Di awal tadi kan sudah kita singgung soal kekerasan pada anak yang terjadi, juga soal bullying gitu kan Bunda ya, yang marak sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat sosial media, waduh rasanya miris ya Bun ya. Belum lagi kemarin yang disiksa sama orang tuanya sendiri ya. Nah, kan ini memang lagi marak sendiri ya. Untuk Ibu PKK sendiri ya Bun ya, khususnya yang memang di bidangnya itu Pokja 1 ya untuk menangani anak-anak ini ya, apa yang dibekali untuk anak-anak ini supaya nanti pergaulan mereka ini ya Bun tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan ini. Iya. Jadi kalau kita sih dari PKK ini, Iya. kita ada Pak Redi. Oke. Pola asuh anak Mm-mm. dan remaja di era digital. Oke. Nah, jadi kita orang tua ini harus tahu mereka kebutuhan melihat apa. Kemudian untuk yang kekerasan dan lain-lain mungkin ke akhlaknya ya. Iya. Orang tua itu harus mengajarkan agama kepada anaknya dari kecil. Iya. Jadi bukan sholat aja tapi juga pemahaman gitu, bahwa mereka juga harus tahu bagaimana yang positif dan negatif. Makanya kami juga mempunyai Pak Redi itu tadi, kemudian ada rumah cinta. Jadi untuk konsultasi antara orang tua dan anak itu di Gedung Raja Wali itu ada psikolognya Oh, gitu. ada psikolog. Jadi Iya. kalau seandainya mereka tuh ke mana sih arahnya gitu. Iya, iya. Kemudian apa sih orang tua saya sebagai orang tua ngapain? Iya. Gitu. Apakah saya harus lebih mengawasi anaknya atau lebih ramah kepada anak? Karena kan kadang-kadang kita lihat orang tua itu suka anak-anak diseret. Iya. Gitu ya, kemudian anak-anak dipukul, Iya. gitu. Kan tidak begitu cara mengajarkannya. Mungkin kita bicara baik-baik, gitu ya. Terus keinginan mereka apa sih, Iya. gitu. Kadang-kadang kita tuh orang tua itu tidak tahu keinginan anak-anak. Iya. Yang maunya orang tua, keinginan orang tua, gitu. Bukan keinginan, karena ini kan di zaman udah terbuka Iya. gitu ya. Kemudian anak-anak tuh berbicara spontan. Tinggal kita bagaimana caranya untuk mengajak anak-anak tersebut kemudian mungkin dia punya keahlian yang kayak Mozam menulis, ya. jadi kita arahkan dia menulis gitu, Iya. menjadi YouTuber gitu ya, karena itu adalah passion dia kayak gitu. Jadi tidak memaksakan. Tidak memaksakan untuk mereka harus jadi apa. Iya. Biasanya mereka tuh suka lihat orang lain, lihat anak Iya. lain, itu jadi dokter, jadi polisi, banding-bandingkan gitu. Iya. Padahal mungkin anaknya lebih punya keahlian daripada yang lain. Jadi kacau juga ya Bun kalau misalkan memaksakan. Jadi setiap kali pulang dari arisan ngelihat anak teman arisan jadi makanya jangan yang ada pusing ya. Ya, kemudian kepada anak juga kita harus mereka punya kekuatan sendiri. Jadi kayak anak-anak laki-laki maupun perempuan Iya. dibekali dengan bela diri, Iya. bukan untuk yang negatif, tapi kalaupun seandainya ada kekerasan, kejahatan Iya. dari orang lain, dia bisa membela diri dia sendiri. Kayak gitu. Oke, berarti memang di TPPKK itu sendiri ada semacam kayak kelas-kelas parenting gitu ya Bun ya, Iya, yang betul. diberikan kepada ibu-ibu ya supaya bisa mencetak generasi yang dijauhkan dari tindakan-tindakan negatif itu ya Bun ya. Oke, keren ya. Baik. Ya, kami ingatkan Anda nih pendengar ya untuk bergabung bersama kami ya jika Anda ingin bertanya langsung kepada ketiga narasumber kita di sini di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 dan bisa juga langsung tanya aja di kolom YouTube kita yaitu di RRI Palembang ya. Jadi untuk Anda semua silakan saja karena perbincangan kita nih masih ada beberapa menit ke depan ya, dan pastinya untuk Anda jangan sampai nanti ketika narasumber udah pulang nyesel kan nggak nanya-nanya lagi nih. Kita mau kasih banget loh 3 narasumber ini di waktu-waktu yang sangat padat agendanya sudah menyempatkan ke RRI Pro 1 Palembang ya. Baik. Nah, kita lanjutkan lagi. Tapi melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bunda tadi Bun ya.
Bunda ini kan menurut saya pribadi dan juga teman-teman saya juga, menurut orang banyak lah ya, termasuk yang sukses lah dalam mendidik anaknya ya. Benar loh Bun, anak-anak Bunda itu terkenal dengan sopan santun, tidak pernah merendahkan orang gitu kan ya. Kita penasaran Bun, apa sih Bun yang dikasih? Yang jelas apa yang mereka mau. Terus mendengarkan pendapat mereka dan yang saya tekankan bahwa kita ini sama. Jadi nggak ada orang atas, nggak ada orang bawah gitu. Jadi mereka juga bergaulnya dengan teman-teman yang sebaya mereka, yang dari anak-anak yang dari kalangan semua kalangan gitu. Tidak boleh mereka untuk lebih kepada anak-anak mungkin pejabat gitu. Karena mereka kan nantinya akan tumbuh gitu ya. Mereka tumbuh, kemudian mereka juga punya passion sendiri gitu. Terus dengan anak-anak yang lain mereka bisa membuat komunitas, misalkan kegiatan-kegiatan gitu. Seperti yang saya bilang, anak saya yang pertama pada waktu itu dia lebih ke politik. Nah, bagaimana cara kita untuk mereka itu untuk menjadikan dia politikus gitu. Jadi tidak memaksakan diri untuk mereka jadi apa. Terus kemudian etika dalam pergaulan, hormat pada orang tua kayak gitu. Jadi saya masih menanamkan kalau pulang dan pergi itu harus assalamualaikum dan salam. Karena kita tidak tahu mereka kemana. Jadi kita tuh harus tahu mereka pulang apa enggak gitu. Kemudian setiap maghrib itu mereka harus pulang. Gitu ya. Kayak itu yang diajarkan seperti orang lain gitu sebenarnya. Tapi pernah nggak sih Bun anak-anak gubernur protes gitu, "Ma, kok itu terus yang dibeliin, Ma, itu terus yang gitu." Dia karena yang tua sama yang nomor 2 itu dekat. Kadang-kadang mereka tuh ada proses-proses juga. Ada juga. Jadi kok saya beda dengan kakaknya gitu kan. Tapi saya mengajarkan kepada kakaknya harus lebih sayang pada yang adik. Gitu. Jadi dengan orang tua lebih hormat. Kayak gitu. Jadi mereka tidak alhamdulillah sampai sekarang nggak ada berantem gitu. Terus saya juga mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya mandiri. Karena kami ini sampai mereka dewasa dan menikah itu masih anak kita. Tetapi setelah dia menikah itu sudah punya suami, sudah punya pasangan. Jadi harus mandiri. Nggak boleh bergantung pada orang tua. Jadi memang dari kecil tuh sudah ditanamkan etika itu sepertinya memang wajib ya Bu ya. Harus, dan yang paling penting adalah agama. Iya. Baik. Nah, Bu Heni, kalau misalnya dari Dina sendiri ya, DP3A sendiri, kalau melihat atau terpantau gitu kan ya di sekitar kita ada tindak kekerasan pada anak itu, apa yang dilakukan oleh DP3A sendiri? Jadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini kita ada UPTD-PPA namanya. UPTD-PPA ini khusus melayani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi kita menerima aduan itu tidak hanya sekarang ini, tidak hanya melayani orang yang datang mengadu ke kantor. Beberapa kasus yang kita tangani juga itu karena viral di media sosial, misalnya dulu contoh salah satu ya saya bisa sebutkan contohnya waktu itu almarhumah Perca itu melihat di Instagram kemudian menginfokan kepada saya bahwa ada kasus kekerasan terhadap anak yang ada di jalan yang pada saat itu dipukul sama neneknya. Nah kita langsung pada saat itu kebetulan bulan puasa, pada saat langsung datang Polrestabes dari UPTD PPA kita mendampingi anak tersebut dan sangat nampak sekali ada ketakutan besar dari anak tersebut terhadap neneknya. Jadi anak itu tidak mau ketemu sama sekali sama neneknya berikutnya karena trauma luar biasa mendapatkan kekerasan. Nah saya juga ingin izin Mbak Tata mengedukasi masyarakat jika ada kekerasan yang terjadi baik di
rumah kita sendiri, di lingkungan sekitar kita, di sekolah atau di masyarakat yang kita lihat, untuk segera melaporkan, karena tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak itu akan tetap tinggi jika tidak ada kesadaran dari korban untuk melaporkan. Jadi kita juga harus melihat tingginya angka kekerasan itu dari dua sisi, Mbak Tata, bahwa pertama memang angka kekerasan itu tinggi, kedua karena semakin sadarnya masyarakat atau korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami. Jadi kami juga dari Dinas PPA meminta baik dari media atau masyarakat jangan hanya menilai bahwa oh itu di Sumatera Selatan angka kekerasannya tinggi. Kita juga karena kita juga di Dinas PPA ada bentuk sosialisasi, Mbak. Sosialisasi untuk melaporkan kekerasan kepada masyarakat. Kami ingin juga melihat bahwa tingginya angka kekerasan itu berkat kesadaran dari korban itu sendiri untuk melaporkan. Gitu. Berarti dari dinas sendiri semacam kayak jemput bola juga ya? Iya, banyak kasus-kasus yang kami tangani itu bukan karena laporan, tapi viral-viral di media sosial atau masyarakat yang mungkin DM ke Instagram PPA kami, atau ada juga 2-3 kasus itu yang DM ke Instagram saya atau WA ke saya gitu. Oke, baik. Kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Ini sudah ada pendengar yang bergabung, Ibu Aisyah di Banyuasin. Selamat pagi, Ibu Aisyah. Selamat pagi, Mbak Tata. Iya, Bu Aisyah. Silakan Bu Aisyah, apa yang mau ditanyakan kepada kalian narasumber kita ini? Ada Bu Febian Manderu di sini, terus ada Ibu Hendy juga dari DP3A, dan juga ada Moza nih. Iya, selamat pagi ibu-ibu cantik di sana. Ini banyak tokoh istirahat saya nih pagi ini ya berbincang. Iya, ini saya mau mencapai begini loh, ibu mungkin ke ibu-ibu terutama gitu kan, karena memang lebih concern juga di sini. Ini kalau kita lihat sekarang ini memang untuk hari anak sendiri, untuk perkembangan anak sendiri, artinya tidak terlepas dari peran orang tua, terutama ibunya ya loh Bu. Kita lihat sekarang kan banyak ibu-ibu yang konsennya sibuk sama handphone misalnya kan, belanja online, boleh, tapi terkadang lupa juga untuk, bukan lupa mungkin sedikit lalai misalnya, untuk memberikan edukasi pada anak. Jadi terkadang perkembangan anak itu kok malah lebih dekat sama teman, curhat sama orang lain, bukan di kalangan rumah seperti itu kan. Jadi mungkin apakah ada langkah lebih konkret lagi, misalnya ada edukasi kepada para ibu gitu loh, untuk benar-benar lebih fokus kepada anak, supaya anak lebih dekat juga. Karena ketika anaknya menyeleweng, takutnya nanti justru larinya ke hal-hal yang negatif kalau di luar gitu loh Ibu. Ya kira-kira apakah ada langkah semacam edukasi kepada para ibu dan lain-lain begitu Ibu? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Aisyah di Banyuasin ya yang sudah bergabung. Nah Bunda, ini juga kalau kita kembali lagi nih ya, ngelihat di sosial media, baik itu Bunda, Pak Gub juga ya, terus juga anak-anak itu kan erat banget gitu kan ya, terlihat harmonis banget ya. Ini ada kaitannya apa yang ditanyakan sama Bu Aisyah tadi ya, itu gimana? Jangan sampai nanti ibu-ibu juga urusannya cuma pakai COD, Gak lucu kan, jadi anaknya mungkin lebih dekat sama mbak, bisa jadi kan. Kayak gitu sih rata-rata, tapi nggak semua. Yang jelas kalau dari kita dan dari saya pribadi juga, mungkin pendekatan ya kepada anak-anak tersebut. Jadi anak itu butuh dengan kita itu mungkin dia butuh bicara gitu pendekatannya. Terus kita harus bertanya lagi ngapain? Kan sebenarnya sih itu hanya tidak terlalu berat. Udah makan apa belum? Tadi ngapain? Setelah kayak gitu aja sih sebenarnya. Mereka butuh perhatian dari kita orang tua. Jadi dari yang kecil pun ditanyain. Terus kalau dia berprestasi bukan dikasih hadiah apa gitu. Nanti kalau pinter bisa jadi siapa gitu. Jadi kita contoh misalkan presiden atau gimana gitu. Jadi memang hal-hal kecil harus kita tanyain kepada mereka. Terus waktu mereka tidur kita ajak, kita temenin kalau dia masih kecil kayak gitu. Kemudian pergaulan remaja, kalau anaknya udah remaja, terus kita tanya
lagi ngapain sih, apa kegiatan kalian gitu. Iya. Di luar rumah yang tanpa kita orang tua ada, itu apa sih kegiatannya? Lebih kepada apa gitu. Tadi berteman dengan siapa? Harusnya ditanya. Jadi dipantau terus ya. Iya. Dari hal kecil makan aja ditanya. Jadi kita jangan tidak boleh untuk punya media sosial. Kadang-kadang lebih ibu-ibu lebih kepada arisan, kemudian yang tadi yang beli Shopee, tapi lupa dengan kegiatan kewajiban dari ibu tersebut. Oke, berarti itu bisa diserap nih ilmunya nih pendengar ya. Bu Hendy ini kalau kita ngomongin arisan paling kenceng ketawanya. Ini pasti arisan banyak ya Bu. Oke, sudah ada pendengar lagi yang bergabung bersama kita. Ada Mbak Tunam di kilometer 12. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Tata. Iya, selamat pagi. Ini dengan Mbak Tunam dari kilometer 12. Iya, monggo Mbak, silakan. Saya mau bicara dengan Moza. Oh, boleh. Oke. Fansnya Moza nih. Ya, silakan. Selamat pagi, Dek Moza. Selamat pagi, Bu. Dek Moza, saya ini juga penyandang Siti, Dek Moza. Oke. Tapi karena saya tidak sempat tidak ada kesempatan untuk belajar, jadi biasa-biasa saja. Dek Moza kan ada kemajuan. Jadi saya ingin tanya, kegiatan Dek Moza sehari-hari apa sayangnya? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Dek Moza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mbak Tunam ya di kilometer 12 ya. Moza silakan dijawab. Moza ini kegiatan sehari-hari apa sih? Iya, terima kasih banyak pertanyaannya untuk Ibu Tunam. Jadi kegiatan saya modelnya itu memang dari kecil gitu kan, menulis. Jadi biasanya memang menulis gitu. Jadi dulu itu tuh ayah modelnya itu seorang wartawan dan beliau itu sehari-harinya sudah menulis di komputer. Dari situ modelnya melihat setiap hari kan kegiatan ayah menulis di komputer, akhirnya terbaik untuk ikutan menulis juga. Dari situ mulai disuka dan akhirnya malah keterusan gitu. Sampai akhirnya tamat SMA itu tuh ketika internet lebih murah hari itu modelnya itu tuh tertarik untuk bikin blog. Dan internet ini juga awal itu judulnya dikatakan oleh ayah ketika modelnya masih ke SD gitu. 3 SD. Ya, jadi ayah menggunakan model internet, lalu ketika tamat SMA, modelnya dia bikin blog secara otodidak gitu. Belajar menulis di blog juga. Nah dari situ modelnya teman-teman yang satu passion. Satu passion. Dan teman-temannya juga dari teman-teman difabel juga deh? Banyak yang membaur ya? Iya, Oke, baik. Dari situ mulai menulis dan alhamdulillah membawa pendatangannya menang. Oke. Baik, boleh dong tepuk tangan ya. Wah, keren banget. Oke, Moza, tapi Moza ingat nggak tulisan pertama kali yang Moza buat? Modelnya untuk menulisnya itu kan dulu pas di kelas 1 itu tuh modelnya sering nulis di cerpen dulu. Cerpen. Tentang kayak Asira. Oke. Nah, kalau pertama kali ikut lomba nulis, ingat nggak apa yang dilombakan saat itu? Tulisan apa? Pada waktu itu modelnya itu ikutan lomba menulis motivasi gitu. Motivasi. Ya. Nama-namanya itu Udin Bui. Dia itu kayak sering
Oke, jadi Nah, dari situ ketika mengenai bahasa laptop itu digunakan oleh untuk menulis. jadi nggak menyindir sama iya. Jadi sekarang untuk sarana dan prasarana menulis udah tercukupi ya? Alhamdulillah. Apa ada yang belum? Ada yang belum. Nanti kan ada Bunda, apa yang belum? Mau dibanggakan Bunda. Kita yang Bunda, ada yang belum nggak? Cie malu. Alhamdulillah sudah tercukupi. Oh, sudah tercukupi. Oke. Dan mudah-mudahan masih ada Oke. bisa dari ATM sampai dari bidang sama perusahaan. Wow, dapat alasan ya. Oke. Iya. Moza ini tulus ya Bu ya. Coba kalau nggak tulus, iya. Kalau nggak tulus, Minta Jadi semangatnya sih sebenarnya. tinggal semangat yang harus kita pupuk terus ya Bun ya. Oke, keren banget ya Moza ya. Aduh, adsense-nya udah berapa digit? Gak usah dibahas di sini ya. Tapi emang ini benar-benar memotivasi teman-teman yang lagi dengerin nih. Ternyata Moza aja yang usianya saat ini udah 30 tahun ya. Alhamdulillah juga dengan keterbatasan yang ada, dia sudah bisa menghasilkan uang sendiri dan dari karya loh, tidak dari yang katakanlah kan banyak orang yang memanfaatkan keadaan gitu ya Bun ya. Nah, dia memanfaatkan keadaannya itu dengan baik gitu kan ya. Oke, keren Dengan banget. positif. Iya, dengan positif Bisa pastinya. jadi motivator. Iya nih. Mau jadi motivator nggak sih Moza? Mau. Kalau misalnya apa yang mau itu lakukan bisa Memotivasi? yang lain ya why not lah. Gue suka gaya lo, why not lah. Oke, baiklah. Nah, tidak hanya Moza saja nih pendengar ya yang berharap perhatian kepada anak-anak itu selalu diberikan gitu kan. Tadi Bunda juga sudah menyampaikan bahwa dari hal-hal kecil saja kita harus memperhatikan, walaupun kita tahu dong seorang Bunda Feby ini juga aktivitasnya padat, tetap dipantau. Apalagi sekarang ini tidak ada alasan untuk tidak memantau karena serba canggih ya Bun ya. Iya, Tinggal ngetik aja udah langsung nyampe gitu kan Bun ya, pesannya ke anak-anak gitu ya Bun ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tidak hanya Moza yang berharap seperti itu ya. Kita dengarkan dulu juga beberapa harapan dari masyarakat ya terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional. Baik, perkenalkan saya Nia dari Pajo. Jadi ya yang mana seharusnya Hari Anak Nasional ini memang kita itu kalau misalkan sebagai orang tua ya, apalagi memang kita mempunyai orang tua harus tahu nih bahwasanya anak itu mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan masing-masing. Jadi jangan dibeda-bedakan, entah itu perempuan atau lelaki, jangan dibedakan, sama saja kan. Nah, jadi harapannya untuk orang tua juga lebih tahu nih anaknya itu basicnya seperti apa. Jangan harus sesuai dengan orang tua tuh jangan, karena anak mempunyai life skillnya masing-masing. Dengan adanya Hari Anak Nasional ini, semoga anak-anak yang ada di seluruh Indonesia ini bisa terlindungi dan Indonesia bisa maju. Nama saya Gwena, pulang ke Demang. Selamat Hari Anak Indonesia. Semoga cita-cita anak Indonesia tercapai. Halo, perkenalkan nama saya Dita. Melalui Hari Anak Nasional tentunya kita berharap ya suatu tujuan tertentu yang dapat dicapai, yaitu memiliki anak-anak yang sehat serta memiliki masa depan yang cerah dalam kehidupan mereka. Dan itu merupakan sebuah pengharapan daripada semua orang tua yang ada di dunia ini tentunya. Melalui Hari Anak Nasional ini, kan selamat Hari Anak Nasional kepada anak-anak di seluruh dunia dan terutama di Indonesia. Harapan yang terbesar kalian untuk selalu sehat. Nama saya Kinan, pulang ke Bukit. Selamat Hari Anak-anak Indonesia. Semoga anak-anak Indonesia semakin pintar dan disayangi oleh orang tua mereka. Baik, sudah kita dengarkan ya bagaimana
keinginan ada yang dari pihak orang tua dan juga ada dari perwakilan anak-anak yang gemas-gemas tadi dengernya ya. Di awal juga rata-rata sama jawaban para ibu-ibu itu sama ya Bun ya. Tetap kalau misalkan anaknya mau nurut ya kita juga harus menuruti kemauan anak ya, dalam artian memang mendukung kegiatan-kegiatan mereka yang positif ya Bun ya. Oke. Nah, kembali ke pola asuh seperti itu ya Bun ya. Kita tahu saat ini kan zamannya teknologi, apa-apa teknologi. Kita juga tahu nih seorang Bunda Feby juga seorang nenek yang juga perannya juga saat ini ya Bun ya, mohon maaf, menjadi seorang orang tua juga di zaman yang berbeda pastinya ya, mengasuh cucu yang saat ini, mendidik cucu yang saat ini memang tumbuh di zaman yang serba digital sama tante-tantenya yang terdahulu gitu ya Bun ya. Nah, ini gimana nih cara Bunda sendiri untuk menerapkan mendidik anak yang beda-beda generasi gini? Kalau saya sih sama aja dengan Sama saya aja, mendidik ya. anak-anak. Cuman bedanya ini karena cucu biasanya lebih sayang dan lebih protek ya. Lebih sayang cucu daripada anak. Rame nih ya perwakilan Karena cucunya udah banyak kan, udah lucu kan. Jadi kadang-kadang anak ibunya marah, kita yang marah sama ibu. Karena beda ya. Jadi tapi saya pagi-pagi mereka sekolah jam 7 saya juga antar mereka sekolah gitu. Apalagi yang sama anak-anak yang kebetulan anak-anak almarhum gitu. Tapi saya sama anak-anak yang lain juga bilang bahwa mereka harus menjadi ibu juga bagi anak yang ditinggal oleh kakaknya gitu. Makanya mereka lebih kepada, jadi dia seperti tidak ditinggal tapi masih ada pasti dengan orang tua tuh beda gitu ya. Dengan orang tua dengan tantenya gitu beda gitu. Tapi saya lebih memperhatikan mereka kalau pas, nah inilah yang menjadi kendala waktu 2 tahun yang lalu ini kan pandemi. Jadi anak-anak kan tidak sekolah. Nah, akhirnya kan gadget yang dimainin gitu. Nah, untuk bagaimana cara kita, kamu boleh ini nonton film ini, nonton biasanya kartun yang mereka lihat gitu. Tapi tetap kita ada jamnya gitu. Jadi jam 9, jam 10 kamu harus sudah tidur. Karena kalau sekarang besok sekolah. Kalau yang kemarin karena mereka nggak ada kerja, jadi saya ajak main-main gitu di luar gitu. Jadi entahkan dia bercocok tanam gitu. Terus saya unggah di media sosial, ini loh, ini datin liatin gitu kan. Kebetulan cucu manggilnya datin gitu. Jadi kemudian ajak lari-lari, main layangan, terserah lah gitu. Yang penting mereka tuh seneng di rumah, nyaman di rumah kayak gitu. Tapi lama-lama sih karena dia 2 tahun pengen sekolah ujungnya gitu. Dia minta ya Bunda? Dia minta sekolah. Datin gimana sih, bosen di rumah terus gitu. Gimana mau sekolah? Makanya akhirnya saya undang mereka guru sekolah gitu, saya ajak ke rumah untuk les gitu. Tapi saya juga mengajak mereka untuk edukasi yang lain gitu, kayak gitu. Mereka pingin sekolah, pingin sama teman-teman yang lain katanya gitu. Karena ketemunya ya ini lagi sama nenek lagi gitu kan. Walaupun sebenarnya diturutin ya gitu Bun ya. Saya turutin. Dia pengen sekolah, pengen pokoknya apa yang mereka mau asal dia positif. Asal memang bisa kita jangkau atau memang dia untuk yang benar itu saya ikutin. Kayak gitu. Baik. Jadi memang tidak ada yang berbeda, cuma zamannya yang ada berbeda. Berarti kalau dengar cerita Bunda tadi, Bunda tuh mengikuti apa yang lagi hits juga saat ini ya Bunda. Jadi mereka kadang-kadang saya lihat sekarang ini kan kalau di media sosial itu kan walaupun itu film kartun, iklannya kadang-kadang iklan dewasa gitu. Nah, saya tidak mau kebablasan dia melihat gitu. Makanya cari film yang benar-benar yang berarti didampingi juga ketika akses digital ya Bunda. Didampingin. Jadi saya pun misalkan saya ada kegiatan lain yang ngasuhnya yang itu. Gitu. Dan dia juga dikasih mandat harus gini juga ya Bun ya. Jangan sampai nanti hilang kontrol ya Bun ya. Dari pagi sampai malam
nggak berhenti lihat gadget gitu, kayak gitu kan. Terus mereka juga yang anak-anak juga yang lain yang kecil juga saya ajarkan untuk mereka dari awal, karena kan mereka nanti akan mandiri. Ke depan nanti dewasa, terus membekali mereka dengan ilmu dan agar mereka juga jangan sampai kena kekerasan di sekolah gitu. Jadi saya mendengarkan tadi sekolah apa, kadang-kadang mereka itu protesnya ke saya juga gitu. Itu si bunda di sekolah saya nggak salah Datin, tapi saya dimarah, jadi dia protes sampai dia bilang, bunda kalau bunda nggak percaya, bunda lihat aja CCTV. Gitu. Jadi saya pikir dia benar, dia merasa benar, jadi dia nggak mau disalahin. Apa yang ketika itu terjadi ya Bunda, itu kan refleks nih ya. Apa jawaban bunda pada saat anak bertanya seperti ini? Nanti saya bilang sama bunda bahwa ini bukan salah Danis. Sebenarnya sih sepele. Ada temannya main apa sih pesawat dari kertas di jam belajar. Si Danis, kebetulan namanya Danis, itu ngomong bahwa ini jangan main di jam belajar gitu ya. Ini kan lagi belajar. Nah, ternyata bundanya hanya melihat sebelah. Gitu. Jadi dia dikena marah pada waktu itu. Terus karena dia tidak merasa bersalah. Tapi bagi saya tidak membela yang lain, cuma memberi pengertian ya Bunda ya. Nanti Datin bilang sama bunda, aku bilang gitu. Ternyata ya kalau digituin terus banyak juga aduan dia ya Bunda, lebih dari aduan ke bapak ya Bunda, ke kampung ya, masyarakat. Kita tahan lagi, sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita. Ada Pak Raihan. Selamat pagi Pak Raihan. Pagi RRI, selamat pagi Bunda-Bunda di studio. Baik, terima kasih Pak Raihan. Pak Raihan, silakan Pak Raihan, apa yang mau ditanyakan? Saya hanya memberikan apresiasi pada Bunda-Bunda di studio, ya memang nampaknya ya begitu memberikan perjalanan pagi ini ya, katakanlah ini memang cerdas-cerdas semua, dan kita juga ya sama-sama punya pengalaman terhadap anak-anak kita, bahkan saya punya cucu gitu, jadi punya pengalaman begitu ya. Ya memang Bu, begini ya, memang kalau kita sama sadar ya memang dunia anak itu cuma dua Bu, yaitu dunia bermain dan dunia belajar itu saja. Nah, tetapi kadang-kadang dalam dia bermain atau belajar itu kadang-kadang orang tua kesulitan itu ya, kadang-kadang mengikuti perilaku bermainnya, perilaku belajarnya. Jadi kadang-kadang kenapa? Ya karena menyelami jiwa anak itu memang harus betul-betul menyatu dalam hati orang tua atau kakek dari anak tersebut. Contohnya saya, cucu saya mengatakan, kayak nanti sore kita bersepeda gitu ya, sudah keliling kampung, keliling komplek gitu. Saya berjanji, oke, kalau nggak hujan, saya begitu kan. Nah, apa yang terjadi? Rupanya pada waktu itu hujan ya. Saya akan berkilah bagaimana begitu. Nah, untuk berkilah ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita berkilah tidak tepat, ada timbul kesan berbohong. Rekaman berbohong itu akan melekat di hati si anak gitu ya. Karena ini anak-anak yang biasa berbohong juga. Nah, ini kita memiliki generasi yang jujur, ini memang perlu hati-hati sekali mulai dari sejak dini. Nah, dari awal kita harus berani menciptakan generasi yang jujur. Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang sangat betul-betul sangat prinsip dan sangat rahasia ditanyakan anak-anak gitu. Ini apa ya? Aku pokoknya bertanya, saya asal dari mana kayak katanya. Nah, ini kadang-kadang kita bicaranya untuk agak sedikit bohong, agak ya nggak pantas dengan anak. Nah, kita harus pinter-pinter bicara di kalimat yang tepat, yang baik gitu. Kalau perlu kita belajar dulu, kita tanya si training dulu. Nah, nanti saya baca dulu pertanyaan itu bagus sekali, nanti saya baca dulu apa jawabannya. Nah, hal ini karena itu jangan sampai anak itu berkesan bahwa wah kakeknya berbohong, wah neneknya berbohong, wah bapaknya bohong, ibunya. Nah, kalau ini sendiri anak sudah merasa terbohong satu kali saja, ini bahaya sekali Bu. Ini memori sangat kuat sekali anak-anak bahkan. Dan itu tidak dia akan jadi generasi pembohong seperti kita katakan di awal. Nah, kita bagaimana kita sebagai calon tua atau sebagai cucu dari anak-anak kita ini harus pandai-pandai menyelesaikan diri, menyatukan hati bersama anak-anak kita sama cucu kita. Saya juga sedang mendapatkan dengan pernyataan bunda-bunda di studio ya, alhamdulillah ya memang semuanya punya pengalaman, punya anak dan cucu gitu ya saja. Tapi yang penting kita
kesepakatan sekarang bagaimana kita harus berani menciptakan generasi ke depan, generasi yang jujur. Itu penting. Karena ini kalau jadi generasi pembohong, kita tahu juga negara lain kayak apa. Terima kasih Muda, terima kasih sampai jumpa. Baik, terima kasih Pak Raihan dari Suara Laki-Laki ya Bun ya, memberikan apresiasi kepada tiga narasumber yang ada di sini. Bilangnya mudah-mudahan semua mau padahal kita belum ya Bu ya Mas saya. Calon bunda ya Mas saya. Amin ya. Amin. Malu lagi. Oke. Ya, jadi pendengar buat yang lainnya juga kita masih tunggu di 0711369977, 082179279090. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Tetaplah bersama kami di Persatu Palembang Kanal Inspirasi. Kita break dulu untuk yang mau saya putarkan berikut ini. Selamat datang di RRI Palembang. Kami adalah media dengan jaringan terluas di Sumatera Selatan. Manfaatkan produk siaran kami. Siaran dan program acara yang menarik. RRI Pro FM. Dialog interaktif dalam studio dan luar studio. Berbagai program on-air dan off-air. Di masa pandemi, kami menjadi teman setia yang selalu menemani Anda dengan hiburan, informasi, pendidikan, dan berita. Manfaatkan kecanggihan kami dengan sentuhan satu jari Anda melalui App Store maupun Play Store. Akses RRI Playbook melalui mobile phone Anda. Kami mitra terpercaya Anda untuk mempromosikan produk dan jasa usaha. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi account eksekutif kami, Nur Aisyah, 0812 71903106, Desi 0821 76152562, Agrani 0813 674 33700, atau datang langsung ke kantor RRI Palembang, Jalan Radio nomor 2 Palembang. Daerah hilir dan hulu kota Palembang dipisahkan oleh sebuah sungai besar, yaitu Sungai Musi. Dan sebagai penghubung antara daerah hilir dan hulu yang dipisahkan sungai, berdiri kokoh jembatan Ampera yang megah. Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya lah yang mendominasi Nusantara dan semenanjung Malaya pada abad ke-9. Juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Pada tanggal 16 Juni 683 Masehi, menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia barat, kota Palembang juga dijuluki Venice of the East. Masih bersama Anda, Dialog Lintas Palembang Pagi. Anda terlindungi, Indonesia Maju. Dialog Lintas Palembang Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal Inspirasi. Ya, masih bersama kami mendengar di Dialog Interaktif Lintas Palembang Pagi untuk pagi hari ini ya, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Masih bersama ketiga narasumber kita yang masih stay tune di studio Pro 1 Palembang ya. Ibu Haja Febrita Lustia Hermanderu, Ketua TPPKK Sumsel, dan juga Ibu Heni Yulianti MM ya, PLT Kepala Dinas P3 Sumsel, serta ada Moza Disable Blogger ya. Oke. Dan kita lanjutkan perbincangan kita dan saya cek DM Instagram dulu ya Bun. Sudah ada yang mau bertanya ini. Tadi saya sempat baca sepintas. Oke, dari Mbak Feni bagaimana? Mbak Feni Mas Terebet, bagaimana melepas anak kita supaya tidak menjadi pembuli maupun yang dibully di lingkungan pergaulannya Bun? Oke. Itu kan tergantung di rumah tangga dulu. Karena ya dia melihat tingkah laku kita di rumah. Apakah kita ada kekerasan atau kita sering berantem dengan suami misalkan, terus kemudian mungkin kita biasa memukul anak-anak kayak gitu. Jadi dari rumah sih sebenarnya kekerasan itu timbul, akhirnya dibawa keluar. Oke. Berarti memang sumbernya dari rumahnya dulu harus aman ya Bun ya. Karena 70% itu kan anak itu di rumah. Oh iya.
berapa persennya itu habis sekolah gitu. Jadi yang 70% itu dominannya ibu dan bapak gitu. Jadi kalau kita mengasuh anak itu tidak hanya ibu saja, bukan tanggung jawab ibu, tapi bapak juga harus punya tanggung jawab kayak gitu. Nah, Bun, ngomong-ngomong bapak nih, Bunda sih dong. Aduh, mumpung bapak nggak ada. Mungkin bapak lagi dengar, mungkin lagi nonton YouTube-nya ya kali ya. Bunda, bapak kalau di rumah gimana sih perannya membantu Bunda? Sama, jadi begitu pulang dari Pasuk, uang saku tolong ditambah. dari bangun tidur, ngelihat cucu dulu. Ngelihat cucu dulu. Jadi udah sekolah. Terus kan kebetulan anak-anak hanya yang bungsu yang sekolah gitu. Nah, kemudian udah lihat cucu sekolah, baru pergi kerja, pulangnya lihat cucu lagi gitu, nanyain apa kegiatan sih gitu. Jadi memang kalau sayangnya kakeknya, datuknya itu mungkin lebih sayang datuknya daripada saya barangkali ya. Gitu. Daripada cucu-cucu gitu. Perhatiannya lebih walaupun hanya sesaat, hanya berapa jam kan ketemunya, tetapi mereka tidak kurang kasih sayang dari orang tuanya dan dari datuknya kayak gitu. Gitu. Entah kan mereka hanya bermain selintas, kemudian kalau pulang dari kerja itu agak sorean ajak berenang atau bermain, naik sepeda atau jalan-jalan kayak gitu. Karena kadang pagi-pagi kita juga jalan-jalan pagi, ngajak anak-anak yang sekolah, tapi yang belum sekolah kita ajak jalan-jalan, hanya sekedar melihat rusa kayak gitu aja sih. Gitu. Jadi hal-hal kecil lagi yang ditanamkan ya Bun ya. Jadi perannya Pak Gup gitu ya. Dia ngomong juga di rumah, ngomong juga ya. Tidak cuma sekedar kalau cowok kan identik, laki-laki itu kan identik sama materi gitu ya. Makanya memberikan sesuatu, misalkan dia minta laptop, dikasih laptop, sesuai dengan peruntukan aja. Kalau memang perlu kita kasih, tapi kalau memang nggak perlu jangan kasih kayak gitu aja. Terus yang kecil-kecil sih sebenarnya. Jadi kalaupun seandainya di Instagramnya abang itu, datuknya itu ada anak-anak bermain bersama cucu-cucu, itu memang ada apa adanya. Jadi bukan buat konten. Tolong ya warganet, stop. Itu kan bullying juga ya. Stop mengomentari dengan hal-hal yang negatif. Mending ngadu aja Pak, tolong jangan lagi bocor gitu ya, daripada kita ngomongin orang, kita lihat orang senang, kita susah. Betul. Lebih baik kita orang senang, kita juga senang. Kan kayak gitu. Jadi karena memang namanya public figure juga ya Bunda ya, nggak jauh-jauh kan. Tapi ini juga kan menarik ya Bunda ya, agak nyimbang sedikit. Kalau misalnya ada komentar-komentar begitu ya, apa yang didiskusikan sama Bapak Bunda? Dengan anak-anak juga. Jadi kita kan ngomong sama anak-anak, kan ini ada ini gitu. Terus ada yang ngomongin jalan jelek, padahal di situ ada kontennya lagi bukan konten sih, tentang bermain, misalkan bermain, jadi tentang jalan-jalan. Jadi itu kita respon, tapi tidak kita jawab bahwa ini kayak gini sudah selesai. Jadi maksudnya kadang-kadang orang itu Pak jalan di sini jelek, mereka nggak lihat padahal jalan itu udah diperbaikin. Terus ada lagi, ini kan domainnya kan ada punya provinsi, kabupaten, ada punya kota, mereka nggak tahu. Pokoknya ngadu aja gitu. Kayak gitu sih. Jadi kita hanya jadi sharing aja jangan sampai kepancing gitu ya. Jangan sampai kepancing. Iya, saya juga suka baca teman-teman. Kalau musim politik, kalau musim apa ya. Itu udah kebal ya Bang. Terlihat dari raut muka kalau udah kebal tuh. Tetap happy loh. Oke. Nah, Bu Heni tadi kan kita juga ngobrol-ngobrol kan soal kalau dari Bunda sendiri kan itu dari keluarga gitu kan. Berarti katakanlah kalau keluarganya aman, berarti aman juga. Tapi memang biasanya kalau misalkan apa-apa yang ditangani oleh D3A sendiri ya, kasus-kasus itu latar belakangnya awalnya memang dari keluarga kebanyakan. Jadi salah satu contoh kasus kekerasan seksual itu memang biasanya terjadi
oleh lingkungan terdekat. Pelakunya biasanya orang yang familiar dengan korban. Ada pelakunya orang tua, ada kakak, ada paman, ada kakek, ada guru ngaji, ada tetangga. Memang biasanya itu dilakukan oleh orang-orang terdekat. Katanya diperlukan sejak dini edukasi terhadap anak-anak, khususnya perempuan, laki-laki juga. Dari tubuh kita apa saja yang boleh disentuh oleh orang lain gitu. Jadi kepala mungkin boleh, karena boleh, tetapi dari leher ke bawah itu tidak boleh disentuh. Jadi edukasi itu mungkin mulai dari tingkat PAUD sudah diberikan ya Ibu. Iya, jadi sudah mulai diinformasikan kepada anak-anak. Kalau sentuhan ke kepala boleh, ke tangan boleh, tetapi mulai dari leher ke bawah itu tidak boleh, hanya boleh dilakukan oleh orang tua. Dan anak-anak juga harus mulai diedukasi ketika ada rasa tidak nyaman dalam badan mereka atau yang mereka rasakan, itu untuk dikomunikasikan kepada siapapun yang anak-anak merasa nyaman, mungkin kepada ibu, kepada kakak, atau kepada siapapun yang mereka, jangan disimpan, jangan didiamkan saja gitu. Kemudian edukasi itu juga untuk P3A itu kita ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, ada juga ke pondok pesantren. Jadi mungkin kita semua sudah tahu ya, banyak sekali kejadian pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren yang orang tua menitipkan anaknya untuk bersekolah, untuk mempelajari agama lebih dalam di pondok pesantren, tapi ternyata di sana mereka mengalami kejadian yang sangat disayangkan, terjadinya justru di tempat mereka harusnya belajar agama lebih dalam gitu. Jadi karena mungkin ketidaktahuan mereka tentang apa saja yang boleh disentuh, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk menceritakan, akhirnya yang tadinya korbannya mungkin kalau korbannya satu orang, dia langsung ngomong, mungkin tidak akan ada korban berikutnya. Tapi biasanya karena mereka diam, ada ketakutan terhadap guru, ada pembimbing mereka diam, akhirnya pelaku ini merasa aman saja untuk melakukan perbuatan dia itu. Jadi ada lagi korban 1, 2, 3, bahkan sampai 30. Itu kan luar biasa kalau menurut kita kan. Makanya edukasi dari sedini mungkin terhadap pada anak-anak tentang apa saja yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, dan pengetahuan tentang kekerasan seksual itu sejak dini sudah harus diinformasikan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya nih, ini kan kita berharap tindakan seperti ini nih minim lah ya. Kalau misalnya menuju nol itu ya masih proses terus ya. Bu Heni aja di bidangnya senyum ya. Senyum penuh banyak makna ini. Nah, Bu Heni, kalau misalkan ini kita lihat di sekitar kita, terus kita juga yang menjadi korban gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Karena mau ngelapor polisi kan kadang malu gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita yang menjadi korban atau bagian keluarga kita atau di lingkungan sekitar kita yang kita tahu dia adalah menjadi korban, yang pertama pastinya harusnya kita mengamankan barang bukti. Itu yang kadang-kadang kita lalai ya. Misalnya kekerasan seksual, barang bukti itu misalnya pakaian yang dipakai, celana yang dipakai, kemudian segera mungkin, kayaknya sekarang semua orang sudah pegang handphone yang ada kamera ya, segera mungkin difoto. Kemudian untuk melaporkan itu mungkin karena biasanya takut menjadi aib dan sebagainya, itu bisa didahului dengan datang ke kita, ke UPD seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti kita dari UPD akan melakukan pendampingan jika memang dibutuhkan visum, kita akan berkoordinasi dengan rumah sakit untuk melakukan visum. Kemudian kita juga akan melakukan pendampingan jika memang butuh dilaporkan ke aparat penegak hukum. Iya, dan kita juga ada pengacara yang akan mendampingi. Berarti pendampingan sampai proses itu selesai ya? Iya, dan kita juga yang penting, yang utamanya untuk korban kekerasan itu pastinya pendampingan secara psikologis. Iya, psikologis. Oke. Berarti langsung saja lapor, tapi jangan lupa karena memang karena guru tadi kan kita lupa ini buktinya. Padahal itu perlu yang sangat penting untuk dibawa ke aparat penegak hukum nantinya. Oke, tapi mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini tuh minim lah ya, jangan sampai bertambah terus. Yang penting kan komunikasi. Iya, dengan orang tua kan orang tua dia sekolah kan sering
sering datang pas libur weekend kan, jadi diceritain apa kegiatan. Kepedulian lingkungan, membangun pendekatan dulu itu yang penting ya Bunda ya, jangan sampai cuek, akhirnya ya mau nggak mau ya semuanya itu cuek bebek semua gitu dalam satu rumah ya. Oke. Aduh, seru banget bincang-bincangnya, ngobrol-ngobrol santainya ya. Dan pastinya Tata pribadi juga mendapatkan ilmu parenting nih dari ibu hebat ini, bener nggak Moza? Tos dong kita berdua ya. Oke, baik. Ini tanpa terasa sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat nih, Bu Feby, terus Bu Heni dan juga Moza. Tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita nih, apa yang mau disampaikan dulu nih, mungkin dari Moza dulu ya. Moza, apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang mendengarkan siaran kita di pagi hari ini? Iya, semoga Indonesia bisa lebih mengembangkan potensi mereka lewat dan juga semua pemerintah juga PPA dan juga bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di lingkungan komunitas orang tua, teman-teman difabel juga. Oke, baik. Thank you Moza ya sudah hadir ya. Sukses ya untuk karirnya ya Moza ya. Nanti kedepannya ya lebih cemerlang lagi kan ya. Kita selalu bangga punya Moza yang prestasi menulisnya luar biasa gitu ya. Oke. Selanjutnya Bu Heni apa yang mau disampaikan kepada pendengar kita? Sesuai dengan moto Anak Terlindungi Indonesia Maju, jadi untuk terkait dengan perlindungan terhadap anak-anak ini butuh kerjasama tidak hanya di PPA atau Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, tapi seluruh elemen masyarakat. Satu edukasi yang sering saya sampaikan, mungkin kita sering melihat anak-anak banyak di jalan. Ya. Mulai dari sekarang saya mohon sekali kepada masyarakat, jangan hanya karena kasihan terhadap anak-anak tersebut kita kasih mereka uang, karena itulah yang akan membuat mereka kembali lagi ke jalan. Jadi jangan karena ibu-ibu bawa anak kasihan sama anaknya kita kasih uang, itu mungkin edukasi yang kecil, tapi menurut saya itu penting untuk mengurangi banyaknya anak-anak turun di jalan. Kemudian terkait dengan pendidikan sekarang ini, gadget itu seperti dua sisi mata pisau ya. Satu bermanfaat untuk anak-anak, satu lagi itu justru bisa menjerumuskan anak-anak. Pentingnya pendampingan terhadap anak-anak, pentingnya kita membatasi seperti yang Ibu Gubernur sampaikan tadi, pentingnya kita membatasi waktu anak-anak untuk berhadapan dengan gadget, itu juga menjadi hal yang saya pikir setiap orang tua sudah harus mulai aware dari sekarang gitu, terkait penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mulailah kepedulian dari seluruh elemen masyarakat jika melihat atau mengalami atau melihat untuk segera menceritakan dan melaporkan, mungkin bisa ke UPTD PPA kita di Jalan Ade Mas Suryani dekat kantor gubernur, atau bisa ke DM ke Instagram atau WA saya pun bisa. Bisa langsung ya Bu, langsung teror nih Instagramnya Heni. Oke, baik. Ya Bunda nih, terakhir nih Bun, apa yang mau disampaikan? Saya sih kembali kepada orang tua ya. Jagalah kebersamaan dengan anak-anak, ajak mereka, mendidik mereka untuk mandiri, untuk berpikir yang positif, kemudian ajak mereka untuk di bidang keagamaan, karena itu adalah modal sebenarnya untuk mereka. Kemudian sesuai dengan bidang-bidang yang mereka punya, ajaklah mereka sesuai keahlian. Moza memang keahliannya menulis. Jangan kita ajak untuk nyanyi yang lain. Gitu. Jadi ajak aja dia, artinya kayak jadi blogger, memperkenalkan sesuatu apa sih yang ada di Sumatera Selatan, ikut lomba, memperkenalkan kuliner yang ada di Sumatera Selatan, kayak gitu ya. Jadi yang positif dan membuat mereka jadi mandiri. Baik. Ya, terima kasih ketiga narasumber yang sudah hadir di RRI Pro 1 Palembang ya. Dan pastinya terima kasih banyak untuk Moza, Disable Blogger ya. Sukses terus ya Moza, jangan berhenti di sini ya. Oke, jadi kapan nih terakhir kita dari adsense-nya? Oke,
Terima kasih Moza, sukses terus ya, selamat pagi. Dan Bu Heni terima kasih banyak juga waktunya bersama RRI Plus 1 Palembang. Ibu Feby terima kasih juga waktunya bersama RRI Plus 1 Palembang. Nanti kapan-kapan ngobrol lagi ya Bu ya. Ditunggu di RRI Plus 1. Dan Bu Fong juga terima kasih sudah mendampingi. Baik pendengar, perbincangan kita pada hari ini anak terlindungi Indonesia maju, dan anak-anak memang harus kita lindungi, bukan malah kita kerasi ya, harus kita cintai karena mereka adalah masa depan kita semua ya. Saya sudah berbincang-bincang bersama ketiga narasumber saya, Ibu Haja Febrita Lustia Hermanderu, Ketua TPPKK Sumsel, Ibu Hedi Yulianti MM, PLT Kepala Dinas P3A Sumsel, dan juga Mozania Disable Blogger ya. Saya Tata Edin pamit dari ruang Anda, tapi tetap bersama kami karena masih ada informasi-informasi lainnya yang masih harus kami hadirkan untuk Anda. Masih di Pro 1 Palembang Kanal Inspirasi. Selamat pagi. Baru saja dengarkan Dialog Lintas Palembang Pagi, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat datang di RRI Palembang. Kami adalah media dengan jaringan terluas di Sumatera Selatan. Manfaatkan produk siaran kami. Siaran dan program acara yang